kembali cari Tom. Nah, sekarang kalau sudah ketemu dengan Tom, nah sekarang pintu gerbang buka. Nah, kalau kita sudah menuju gambar ini, itu gambar seluruh emas, suara gembira, kota emas, buku kota emas itu menjelaskan ini. Seluruh peta buta ada di situ, dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita sudah lihat gambar ini, dia berhubungan dengan cerita kawan-kawan kita, buku kawan-kawan kita tentang Matias. Dua naga sedang main mutiara di malam hari. Tapi Matias tangkap mutiara itu dengan cedako. Artinya begini, kau kembali ke kau budaya pakai bahasa daerahmu. Engkau memuji, menyembah di hari Sabat. Nanti kau lihat. Itu yang Gus Dur bilang, saya tidak takut orang Papua, saya hanya takut doanya orang Papua. Nah, itu ditulis oleh kitab suci. Yesaya 24 ayat 17, 18, 19 itu sudah jelas. Bumi akan sempoyongan karena ada bunyi yang mengejutkan. Kalau bunyi yang mengejutkan ya tifa. Kalau di sini orang Tepora bilang waku, tapi di Wari bilang apa? Isibo. Isibo artinya pedangnya Bapa. Pedangnya Tete. Bagaimana? Dahsyat kah tidak? Dahsyat. Dari bahasa saja kau sudah mengerti, tapi kau tidak mau terima itu. Kau masih main tambur, suling, keyboard, kasihan dong. Kau punya bahasa daerah dengan ini sangat peran. Penting waktu engkau kuduskan Sabat. Surga hadir, bumi kacau balau. Saudara percaya atau tidak? Saya kemarin, anak rohani ini, Kakak Irianto dengan istri tiba. Ini Jayapura ini ombak, gelombang, angin, segala macam, hujan sampai tanah-tanah longsor. Saya menangis, Bapak, kalau betul Irianto datang dan dia punya istri, besok kami di Wari, di Sabat, tidak boleh ada hujan, tidak boleh ada guntur. Saya mau lihat itu. Hari ini cerah. Mari kami menguji buat dia dulu. Oh Mardane Maro Marwani, Mardani Maro Marwani, Mami Wenusane, Oh Soso Jadi kami mau beritahu kepada seluruh umat Nasrani di tanah ini, seluruh dokumen surga itu ada di suara gembira, nyanyian rohani, seluruh emas. Tapi itu tidak ditinjau baik. Orang lebih banyak bicara tentang sekolah, orang bicara banyak tentang uang. Tapi orang tidak bicara tentang kau punya budaya dan kau punya bahasa yang sebenarnya apa. Sehingga tadi ada Saudara Nehemia Dodop, Arimodop bicara tentang Demta. Tadi saya sudah jelaskan beberapa bagian. Tapi saya mau kasih tahu kepada seluruh kita anak Papua, terutama anak Papua di arah utara. Dokumen surga ini ada di seluruh emas. Yang hari ini orang Papua ada mati konyol.
di rimba raya di mana-mana. Saya bagian dari korban seluruh mas ini. 10 tahun penjara, tapi saya mendapat berkat, perlindungan, kasih sayang dari Bapak Yahweh. Hari ini saya ada di Jawa. Hari ini saya ada di Wari. Saya terima kasih. Begitu luar biasa. Sehingga tadi saya mau tunjukkan kota kudus, Yerusalem baru. Coba bantu cari. Kasih naik. Mati. Saya habis. Masih panas ya terus dulu. Apa jadi kok? Ini gambar kota kudus Yerusalem baru. Tahun 2020 kami sedang ada pelayanan ke Sorong, ke Manokwari. Dari Manokwari kami sedang menuju dari Sorong kami mau menuju ke Manokwari. Di tengah laut pada tahun 2020 kami diberitahu di atas kapal laut. Yeskiel 48 ayat 30 sampai 35. Kota kudus akan dibangun di tanah ini. Malaikat kasih tahu bahwa Jayapura pintu gerbang Ruben, Biak pintu gerbang Yehuda, Manokwari pintu gerbang Lewi. Terus arah timur pintu gerbang Yusuf itu adalah Wewak. Pintu gerbang Benyamin adalah Mosbi. Pintu gerbang Dan adalah Daru. Pintu gerbang Simeon adalah Maroke. Pintu gerbang Isaskar Agas. Dan pintu gerbang sebelum itu Timika. Dan pintu gerbang Gad itu Kaimana. Pintu gerbang Aser Fakfak. Dan pintu gerbang Naftali adalah Sorong. Begitu dia berbicara, dia kasih tunjuk gambar pintu gerbang ini, kami hanya menangis saja. Bapak, siapakah aku ini? Bapak kau beritahu. Bapak tidak kasih tahu kepada pendeta-pendeta yang besar, yang luar biasa. Bapak kasih tahu saya hanya penginjil jalanan. Penginjil jalanan untuk memberitahu berita sabat. Saya keliling tanah Papua mulai pesisir pantai. Dari Jayapura, Serui, Biak, Sorong, Nabire, sampai ke Fakfak, Kaimana, sampai di Merauke. Hanya yang saya belum sampai adalah Mosbi, Wewak, dan Daru. Kiranya dengan siaran ini, saya percaya ada penginjil-penginjil atau pendeta-pendeta yang mendapat visi yang sama, bisa kita bertemu di negeri Wari ini untuk menyatukan persepsi ini. Karena nama Papua dikembalikan, itu sudah tadi saya jelaskan. Dia panggil putra laut kaca. Mari kau datang jelaskan mengapa semua makhluk dan alam murung. Tidak sambut murung di Taman Eden, tidak sambut kedatangan di hari Sabat. Itu arti dari Papua. Jadi bagian ini saya jelaskan tentang kota kudus. Jadi Ibu Ruth bilang bahwa perjanjian lama dan baru diakhiri di Papua. Kiranya siaran hari ini tanggal 13 Desember. Ibu Ruth Saragi di mana saja dia ada. Dia pernah dikasih tahu di 2011. Engkau pergi bertemu dengan putra laut kaca.
Nah, ini kami semua putra-putri Laut Kaca, kami akan ada duduk. Jadi kami mau menyanyi satu lagu, Armada Tubuh Amasya dari Laut Kaca. Angkat lagu. Armada tubuh Amasya dari Laut Kaca, Yerusalem baru. Armada tubuh Amasya dari Laut Kaca, Yerusalem baru. Runtuhkan benua, runtuhkan pura-pura, semua tindakan mengaku ya suara rakyat. Runtuhkan benua, runtuhkan benua, runtuhkan pura-pura, semua tindakan mengaku ya suara rakyat. Oke. Kami mau tambahkan dalam Yesaya 30 ayat 32. Tongkat terulur pada Asyur, tapi diiringi oleh rebana dan kecapi. Kalau rebana dan kecapi dari Laut Kaca, dia sudah mulai mengamuk, sudah mulai mendurung. Tidak usah perang dengan peluru. Pujian penyembahan untuk runtuhkan seluruh dunia. Sedang berjalan. Untuk itu mari semua datang. Sebagai anak satu bapa, mari gandeng tangan. Apa juga kampung atau tanahmu, banyaklah bahasa, banyak perbedaan. Tapi kami semua anak satu bapa. Saya bersyukur hari ini Irianto bisa datang ketemu kami atas visi di negeri Wari. Sekalipun dia punya pekerjaan, dia punya jabatan, ada di Sorong di pintu gerbang Naftali. Tapi dia harus datang kembali ke pintu gerbang Yehuda. Ke pintu gerbang Ruben. Untuk menyatukan. Karena anak sulung yang punya kewenangan. Sekalipun kakak, adik-adik sudah, tapi anak sulung harus dicari dulu. Dia adalah pengganti ayah dan ibu. Untuk menyelesaikan perkara ini. Sehingga ini yang kami mau beritahu kepada seluruh hamba-hamba Yahweh. Kami bicara dari apa yang kami lihat. Kami bicara dari apa yang kami dengar. Kami tidak bicara kata orang. Karena kami sendiri sudah sampai di Israel. Di Israel Selatan pada 2018. Saya punya TV ini ditahan di Israel Selatan. Ada tulisan Tabi Israel. Petugas tanya, apa arti dari Tabi? Saya bilang, Tabi adalah wilayah Seniar. Negeri matahari terbit. Semua suku bangsa keluar dari wilayah Seniar, termasuk Abraham, itu adalah Israel. Tapi hari ini dalam perjanjian baru dibilang Laut Kaca, Saputra Laut Kaca. Mengapa? Karena perang dunia kedua saya punya negeri jadi kota satu malam yang tidak ada dalam cerita buku manapun. Tapi kami punya tete nenek bapak mama menyaksikan dengan 20 tangki. 24 tangki masih ada, yang lain sudah dirusak, lain sudah dijual oleh orang-orang. Jembatan Perang Dunia Kedua, 2 jalan jembatan kapal laut, terus jalan raya De Papre, Sentani satu malam. Saya punya tete nenek selama 5 bulan tidak melaut. Tidak bikin kebun, mereka makan dari dunia spirit. Sesudah itu mereka tarik kembali pada bulan 7, bulan 8 Indonesia merdeka. Baru Israel merdeka pada bulan 5 tahun 48. Nah, sekarang Papua menuju Sabat 1000 tahun damai. Sudah mulai menuju ambang pintu 2030. Jadi kau dengar siaran ini, kau segera sabar. Jangan coba-coba melawan. Saya mau kasih tahu. Dia hantam Aceh, dia hantam semua. Gempa bumi terbesar dia hantam di Papua. Dia akan gulung tikar. Gelombang akan naik di arah pantai. Tingginya 75 sampai 100 meter. Itu yang kami bisa kasih tahu
dari gambar yang ada ini. Shalom. Mari kita angkat lagu satu untuk kami istirahat.